Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayyuhat talib wat talibat, segenap anak-anakku sekalian, santri putra maupun santri putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk pagi ini kita akan meneruskan kajian kita Ta'limul Muta'allim. Namun sebelum kita mengkaji ilmu akhlak ini, terlebih dahulu kita hadiah Fatihah kepada musonifnya. Semoga ilmu yang kita kaji senantiasa menjadi ilmu yang barokah dan diberikan kefahaman sebagaimana pengarangnya, kefahaman seorang ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Summa hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Al-Alim Al-Allamah Az-Zarnuji, nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan keterangan kemarin masih membahas seputar tentang kesungguhan, cita-cita luhur serta kontinuitas atau istiqomah bagi seorang santri yang ingin menggapai cita-citanya. Fayambaghi ayyud iba nafsahu ala tahsil. Fayambaghi maka sebaiknya ayyud iba untuk berusaha keras oleh dia tolib. Tolib bukan tolab. Kalau tolab mencari, kalau tolib yang dimaksud tolibul ilmi, orang yang mencari ilmu atau pelajar atau santri. Ayyudaiba untuk berusaha keras oleh dia tolib nafsahu kepada dirinya dia tolib. Nafsahu kepada dirinya dia tolib. Seorang santri, seorang pelajar hendaknya kalau ingin sukses, maka dia harus berusaha keras. Untuk apa? Alat tahsili. Untuk menggapai kesuksesan. Makna asalnya alat tahsili atas kesuksesan. Bahasa yang lebih enak, alat tahsili untuk menggapai kesuksesan. Wal jiddi dan bersungguh-sungguh. Wal jiddi dan bersungguh-sungguh. Wal muwadobati serta tekun. Wal muwadobati serta tekun dan selalu. Muwadobah itu tekun, selalu, istiqomah, continue. Selalu apa? Bita'ammuli dengan berangan-angan. Bita'ammuli dengan berangan-angan. Fi fadhailil ilmi, di dalam keutamaan ilmu. Jadi seorang santri, seorang pelajar ini harus berusaha keras ya untuk menggapai kesuksesan dan cita-citanya dengan cara
berangan-angan dengan cara selalu tafakur, selalu ingat tentang keutamaan ilmu. Karena ketika kita belajar, ketika kita menekuni ilmu, jarang atau bahkan sedikit sekali, bahkan lebih-lebih tidak tahu tentang keutamaan ilmu itu sendiri, maka motivasi tidak akan terbangun, ya. Jadi apapun yang kita gapai ini harus ada penariknya. Kita pengen mendapat ilmu yang banyak. Supaya kita tetap termotivasi, sungguh-sungguh, tekun, maka harus ngerti ini ilmu ini fungsinya buat apa. Satu contoh kita belajar ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu sorof ini punya kelebihan, punya keutamaan untuk memahami teks-teks berbahasa Arab. Di mana ilmu agama, ya, pada dasarnya karena Al-Quran itu sendiri berbahasa Arab, maka untuk memahami ilmu agama secara mendalam, ya, secara luas, harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu sendiri bisa dipahami, ya, dengan adanya gramatika Arab, yaitu ilmu nahwu dan sorof. Itu salah satu fungsinya. Kalau kita sudah tahu bahwa fungsi ilmu nahwu dan sorof bisa digunakan sebagai alat untuk memahami bahasa Quran, untuk mengetahui atau memahami bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ilmu agama, maka kita akan termotivasi, akan semangat, karena kita ingin mendalami ilmu agama dengan baik. Fa'innal ilma. Jadi kenapa kita harus sering mengangan-angan keutamaan ilmu? Ya, selain ilmu itu bermanfaat untuk memahami ilmu lain dan sebagainya. Kemudian fa'innal ilma. Fa'innal ilma karena sesungguhnya ilmu. Fa'innal ilma karena sesungguhnya ilmu yabqa itu akan kekal. Yabqa itu akan kekal oleh dia ilmu. Wal mala sedangkan adapun harta. Wal mala sedangkan adapun harta yafna itu akan sirna atau akan rusak oleh dia mal, harta. Yafna itu akan sirna atau akan rusak oleh dia mal. Jadi kenapa kita harus sering tafakur dengan ilmu biar termotivasi? Karena sesungguhnya ilmu itu kekal. Sedangkan harta itu akan rusak. Orang kalau punya ilmu, ya, dan ilmu tersebut selalu dipertahankan, selalu diasah dan sebagainya, itu sampai orang tersebut meninggal dunia pun ilmu akan kekal sampai kepada akhirat. Sementara yang namanya harta itu mudah untuk rusak, ya. Ibarat kata kalau ilmu menjaga kita, kalau harta itu kita jaga. Kamakola sebagaimana berkata. Kamakola sebagaimana berkata Amirul Mukminina, oleh Amirul Mukminin, pimpinannya orang-orang mukmin. Siapakah beliau? Ali bin Abi Thalibin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karroma mudah-mudahan memuliakan Allahu oleh Allah. Karroma mudah-mudahan memuliakan Allahu oleh Allah wajahu terhadap jasadnya Ali. Hal ini didukung dengan perkataannya oleh sahabat Ali. Beliau mengatakan Rodina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun. Rodina rela atau ridho oleh kita. Kami ridho, kami rela. Kismatal jabbari. Kismatal jabbari terhadap bagiannya atau pembagiannya Allah, zat yang maha perkasa. Jabbar itu Asmaul Husna. Kismatal jabbari terhadap pembagiannya Allah, zat yang maha perkasa. Fina bagi kami. Fina bagi kami. Lana itu bagi kita atau bagi kami. Ilmun adapun ilmu. Walil a'da'i dan itu bagi musuh-musuh. Walil a'da'i itu bagi musuh-musuh. Malun adapun harta. Perkataan ini
kalau bahasa yang lebih bisa dipahami. Rodina kismatal jabbari fina. Kata sahabat Ali, kami rela atas bagian yang telah Allah, zat yang maha perkasa, berikan kepada kami. Lana ilmun walil a'da'i malun. Ilmu itu milik kami dan harta itu milik musuh kami. Jadi sahabat Ali merasa bersyukur diberikan oleh Allah berupa anugerah ilmu yang banyak. Makanya sahabat Ali dikatakan, ya, dikatakan pintu ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berkata, ana madinatul ilmi, saya kotanya ilmu, saya sumbernya ilmu. Ya, kalau kota itu kan berarti suatu daerah, suatu wilayah yang syarat dengan berbagai macam kebudayaan, berbagai macam kelengkapan. Maka dikatakan Nabi itu adalah madinatul ilmi, kotanya ilmu, orang yang kaya dengan ilmu. Tetapi siapa pembukanya? Wa aliyun babuha, sedang sahabat Ali adalah pintunya. Sahabat Ali itu orang pandai, orang banyak ilmunya. Sebelum sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, itu para sahabat ya banyak yang pertanyaan itu dilontarkan melalui sahabat Ali dulu. Nah, sahabat Ali merasa bersyukur kami dianugerahi banyak ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara harta itu milik musuh-musuh kami. Ya artinya bukan berarti kita tidak butuh harta. Artinya bahwa memang antara ilmu dan harta itu suatu yang silang. Ya, artinya tidak bisa disatukan. Tetapi adanya ya mendukung. Kalau orang ingin mendapatkan ilmu, ya didukung dengan harta. Oleh karena itu santri kalau sedang mencari ilmu, tidak usah mikirin nyari duit. Kalau seorang santri sedang mencari ilmu, ya, kemudian memikirkan bagaimana ini menjadi orang kaya, bagaimana mendapatkan duit yang banyak, ya ilmunya kan tidak akan berhasil. Beda kalau kita, ya santri dewasa mencari ilmu tetapi nggak punya pekel, nggak punya duit, sambil mencari ilmu, sambil mencari duit, tetapi duit tersebut, pekel tersebut, atau dana tersebut bukan semata untuk kekayaan, tetapi ya untuk kelancaran, ya sebagai biaya di dalam mencari ilmu. Karena ilmu dengan harta ini tempatnya beda-beda, jangan dicampur adukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk syair berikutnya atau pepatahnya sahabat Ali mengatakan, fa innal mala, karena sesungguhnya harta. Fa innal mala, karena sesungguhnya harta, yafna, itu akan sirna atau akan rusak oleh dia mal. Yafna, itu akan rusak atau akan sirna oleh dia mal, an qoribin. An qoribin. An qoribin, dari waktu yang dekat. An qoribin, dari waktu yang dekat. Karena sesungguhnya harta itu akan segera sirna. Kalau bahasa sederhananya begitu. Wa innal ilma, wa innal ilma, sedangkan adapun sesungguhnya ilmu. Saya ulang, wa innal ilma, sedangkan sesungguhnya ilmu. Wa innal ilma, dan atau sedangkan sesungguhnya ilmu, yabqa, itu akan kekal oleh ilmu. Yabqa, itu akan kekal oleh ilmu. La yazalu, tidak pernah hilang oleh dia ilmu. Jadi ilmu itu akan kekal, harta itu rusak. Oleh karena itu, orang hidup di dunia ini harus punya ilmu biar dia menjadi orang yang mulia. Karena hakikatnya ya, yang namanya harta itu akan rusak, akan sirna, bagikan dunia ini yang akan sirna. Ketika orang punya ilmu, di dunia punya ilmu, dan ilmu itu akan sampai kepada akhirat. Karena ilmu tersebut ya menjadikan karakter akhlak manusia itu menjadi orang yang baik. Wal ilma annafi ayah sulu bihi husnu zikri sekarang. Wal ilma, dan sesungguhnya ilmu. Wal ilma, dan sesungguhnya ilmu. An-nafi'a, yang bermanfaat. An-nafi'a, yang bermanfaat.
Yahsulu. 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 Yahsulu akan diperoleh. Yahsulu akan diperoleh bihi dengan al ilmu an-nafi'a. Kalau bacanya wal ilma an-nafi'a berarti atof kepada fa'innal mala. Tapi kalau bacanya wal ilmu an-nafi'u, ya ini kitabnya soalnya berbeda. Jadi ada yang nyambung wal ilma an-nafi'a, ada juga yang dipisah karena ini bukan syair. Wal ilmu an-nafi'u. Saya baca kalau yang kitabnya nggak nyambung, berarti bukan atof kepada fa'innal mala. Pemaknanya begini. Wal ilmu dan adapun ilmu an-nafi'u yang bermanfaat. An-nafi'u yang bermanfaat. Yahsulu. Yahsulu akan diperoleh bihi sebab al ilmu an-nafi'u. Husnul zikri. Husnul zikri oleh sebutan baik. Wayabqa dan kekal. Wayabqa dan kekal zalika oleh itulah ala ilmu an-nafi'u. Wayabqa dan kekal zalika oleh al ilmu atau oleh itulah al ilmu an-nafi'u ba'da wafatihi setelah meninggalnya sahibul ilmi. Ba'da wafati setelah meninggalnya sahibul ilmi. Fa innahu karena sesungguhnya sahibul ilmi, fa innahu karena sesungguhnya sahibul ilmi hayatun. Hayatun itu hidup, abadiyatun yang abadi. Abadiyatun yang abadi. Kenapa antara ilmu dengan harta itu lebih mulia ilmu? Karena pada dasarnya yang namanya ilmu itu ya akan kekal daripada harta. Kalau harta akan rusak, kalau ilmu akan kekal. Kemudian, ilmu yang bermanfaat itu akan menyebabkan nama baik daripada pemiliknya itu juga akan kekal. Ya, walaupun sahibul ilmi, pemilik ilmu itu sudah meninggal, ya. Lebih-lebih dia punya tulisan, punya karangan kitab, karangan buku, ya. Yang bagus-bagus, yang mendidik, ya. Walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi tetap dengan ilmunya yang masih dikaji oleh generasi penerus, oleh orang-orang yang masih hidup, maka walaupun orang alim tersebut, orang yang punya ilmu tersebut sudah meninggal dunia, seolah-olah masih hidup. Ambil saja kita seperti ulama-ulama besar dari Indonesia, dari Banten, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama asli Indonesia yang menjadi pengajar di Haromen, tanah haram di Mekah sana. Beliau mengajar ilmu, ya diawali nyantri dulu, setelah nyantri, beliau melanjutkan mengajar di sana. Setelah mengajar kemudian sambil mengarang kitab. Kitabnya itu ya sekali berdunia, banyak dijadikan bacaan, banyak dijadikan referensi oleh lembaga-lembaga keagamaan di dunia. Nah, walaupun sekarang sudah ratusan, ya, sudah seabad lebih beliau meninggal dunia, tetapi karena dengan ilmunya itu masih dibaca oleh generasi yang sekarang, ya, apakah kitab Safinatun Najah maupun kitab-kitab yang lain, banyak kitabnya beliau, seolah-olah walaupun beliau sudah meninggal, tapi seolah-olah masih hidup. Karena dengan ilmunya, itulah bentuk bukti bahwa ilmu itu kekal, ya. Itu orang yang nulis, ya, itu sangat akan dikenang, sangat akan diingat oleh generasi berikutnya. Orang yang tidak menulis pun, ya, juga sama akan dikenang karena cuman kenangannya itu akan lebih kuat, ya, dibanding ulama yang menulis kitab atau menulis buku, ya. Kalau orang alim, orang yang punya ilmu meninggal, nggak punya tulisan, tetapi dia punya akhlak yang baik, pernah mengajarkan ilmunya yang baik kepada santri-santri, kepada murid-murid, ya, beliau ilmunya masih diamalkan oleh murid-muridnya, diamalkan oleh santri-santrinya. Secara otomatis dia mengenang ilmu dari gurunya. Itulah bentuk kekekalan ilmu. Walaupun gurunya sudah nggak ada, sudah meninggal dunia, tetapi ilmunya masih diamalkan, ilmunya masih dipakai.
Nah, oleh karena itu, marilah para santri kita termotivasi bahwa hakikatnya yang namanya ilmu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang kekal, tapi kalau harta itu tidak kekal. Harta dipakai habis, ya. Oleh karena itu, kalau orang punya harta, kalau enggak pengen hakikatnya habis, ya, harus kita sedekahkan, kita amalkan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya harta yang besok akan ketemu dalam akhirat adalah harta yang digunakan untuk jalan kebaikan, ya, untuk sedekah sesuai dengan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ansyadana Syekhul Islami Burhanuddin. Wa ansyada dan telah menyairkan. Wa ansyada dan telah menyairkan. Nah, kepada kami Asy-Syaikhu oleh Syekh Al-Imamu Al-Ajalu Dhohiruddin. Ya, Al-Ajalu yang agung, Dhohiruddin yaitu Syekh Dhohiruddin. Muftil A'immah yang menjadi muftinya beberapa imam. Husnul Aliyin yaitu Syekh Husnu Ibni Ali Al-Ma'rufu yang dikenal bil Murhinani dengan Syekh Murhinani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-jahiluna adapun orang-orang yang bodoh. Al-jahiluna adapun orang-orang yang bodoh. Famauta itu bagaikan orang-orang yang mati. Famauta itu bagaikan orang-orang yang mati. Qabla mautihim sebelum kematian mereka al-jahilun. Jadi kata Syekh Dhohiruddin mengatakan bahwa orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu itu bagaikan orang mati sebelum kematian mereka. Ya, belum mati pun atau masih hidup pun bagaikan orang mati karena nggak punya ilmu. Hidupnya nggak bermakna. Apa yang dilakukannya itu ya tidak berdasarkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wal alimuna sementara wal alimuna wa immatu fa ahya'u. Wal alimuna dan adapun orang-orang yang berilmu. Wal alimuna dan adapun orang-orang yang berilmu wa immatu walaupun meninggal dunia. Wa in matu walaupun meninggal dunia oleh mereka al-alimun. Wa in matu walaupun telah meninggal dunia oleh mereka al-alimun. Fa ahya'u maka itu bagaikan orang yang masih hidup. Fa ahya'u maka bagaikan orang yang masih hidup. Ya. Fa ahya'u maka itu bagaikan orang yang masih hidup. Jadi beliau Syekh Dhohiruddin mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya ilmu, orang yang bodoh, ya dalam kehidupannya aja udah dikatakan bagaikan orang mati. Karena orang bodoh itu nggak punya peran, nggak punya nggak punya nilai lebih untuk kehidupan ini. Makanya kalau kita pengen menjadi orang yang berfungsi, bermanfaat untuk masyarakat, untuk diri kita, untuk keluarga, maka harus punya ilmu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik di antara mereka. Nah, kalau orang yang punya ilmu, walaupun mereka sudah meninggal dunia, maka bagaikan masih hidup. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa janganlah kau sangka, janganlah kau kira bahwa mereka orang-orang yang berilmu, para ulama, walaupun sudah meninggal, mereka itu sudah mati. Bukan, memang jasadnya meninggal, tapi hakikatnya rohnya itu masih hidup, bahkan masih sering hadir di dunia ini. Oleh karena itu salah satu fungsinya kenapa setiap kita mau baca kitab, pengarang-pengarang kitab, para ulama-ulama itu sudah meninggal, tetapi kita tetap hadiah Fatihah. Beliau mendoakan kepada kita yang mengkaji kitabnya. Harapannya kitab yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dikasih pemahaman sebagaimana beliau para ulama-ulama yang sudah meninggalkan catatan-catatan ilmu itu. Selanjutnya wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin.
wa ansyada dan telah menyairkan kepada kami Syekhul Islami oleh Syekh Islam Burhanuddin, yaitu Syekh Burhanuddin. Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Wa fil jahli dan itu di dalam kebodohan. Wa fil jahli dan itu di dalam kebodohan. Qoblal mauti sebelum kematian. Qoblal mauti sebelum kematian. Mautun adapun terdapat kematian. Mautun adapun terdapat kematian. Li ahlihi bagi orang yang bodoh. Li ahlihi bagi orang yang bodoh. Jadi kalimat wabil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi, kalau makna sederhananya bahwa kebodohan itu merupakan kematian bagi orang yang menyandarnya sebelum dia mati, ya. Fa'adzamuhum, maka adapun jasadnya mereka al-jahilun. Fa'adzamuhum, maka adapun jasadnya mereka al-jahilun qoblal kuburi. Qoblal kuburi, sebelum dikubur. Qoblal kuburi, sebelum dikubur. Kuburun adapun menjadi kuburan. Kuburun adapun menjadi kuburan. Sedangkan jasad tubuhnya itu, ya, maksudnya, saya ulang, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fadsamuhum qoblal kuburi kuburun. Kebodohan itu merupakan kematian bagi yang menyandarnya sebelum dia mati. Sedangkan jasad tubuhnya menjadi kuburan sebelum dia dikubur. Jadi perumpamaannya orang yang tidak punya ilmu, orang yang bodoh, itu bagaikan dia itu mati. Dimana kalau dia bersandar kepada kebodohan itu, tidak mau belajar, tidak mau berusaha, ya, berarti dia menyandarkan kepada kematiannya, dan jasad yang dia miliki, ya, itu bagaikan kuburan yang belum dikubur. Oleh karena itu, kalau kita pengen hidup ini bermakna, hidup ini berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus punya ilmu, harus belajar. Maka hidup kita, ya, bermakna, tidak dianggap sebagai orang yang mati. Hakikatnya seperti itu. Wa innam ro'an lam yahya bil ilmi. Selanjutnya, wa innam ro'an. Wa innam ro'an dan sesungguhnya seseorang. Wa innam ro'an dan sesungguhnya seseorang. Lam yahya. Lam yahya yang tidak hidup oleh dia imro'an atau seseorang. Lam yahya yang tidak hidup oleh dia seseorang bil ilmi. Bila ilmi. Dengan ilmu. Mayyitun. Mayyitun itu bagaikan mayat. Mayyitun itu bagaikan mayat. Walaysa dan tidak ada. Walaysa dan tidak ada lahu itu bagi dia. Mayyitun. Walaysa. Maaf, bukan mayitun, tapi lahunya kepada imru'un atau seseorang. Walaysa dan tidak ada lahu bagi dia imro'an khinan nusuri. Khinan nusuri pada hari kebangkitan. Khinan nusuri pada hari kebangkitan. Nusurun adapun kebangkitan dari alam kubur. Nusurun adapun kebangkitan dari alam kubur. Sungguh seseorang yang hidup tanpa ilmu bagaikan mayat. Wa innam ro'an lam yahya bil ilmi mayyidun. Sungguh seseorang yang hidup tanpa ilmu bagaikan mayat. Walaysa lahu khinan nusuri nusurun. Dan dia tidak akan bangkit di hari kebangkitannya dari alam kubur. Jadi orang yang hidup tanpa ilmu itu bagaikan mayat, ya, kata Syekh Burhanuddin mengatakan demikian, bagaikan orang yang mati, bagaikan mayat. Dan besok ketika di alam kubur, yang lainnya bisa bangkit, dia nggak bisa bangkit. Gambarannya begitu, dalam arti kata walaupun bangkit, tetapi dia, ya, tidak punya bekal apa-apa. Waktu di dunia tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, sehingga ada kewajiban syariat, dia tidak bisa menunaikan dengan baik.
Dia tidak bisa melaksanakan sesuai dengan aturan agama, ya. Kasihan sekali orang yang seperti ini ketika kemudian dicabut nyawanya, sudah waktunya kembali kepada alam yang abadi, ya. Dia nggak punya bekal karena nggak punya ilmu. Sebab yang namanya ibadah itu, ya, mardudatun latubalu, tanpa ilmu. Yang namanya ibadah itu akan ditolak, tidak diterima manakala tidak didasari dengan ilmu agama. Wairuhu, dan telah berkata oleh selainnya Syekhul Islam Burhanuddin. Wairuhu telah berkata, ini membuang kata-kata ansyada. Boleh ansyada, boleh kolak. Kalau mau dikira-kirakan dengan kata-kata ansyada, berarti wairuhu, dan telah mensyairkan oleh selainnya Syekhul Islam Burhanuddin. Kalau dikira-kira dengan lafaz kola wairuhu. Tapi yang lebih tepat ansyadana. Karena di atas ada kalimat wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin. Ya. Maka kata-kata weruhu dengan membuang ansyadana dimaknani weruhu dan telah mensyairkan oleh selainnya Syekh Burhanuddin. Yang dimaksud demikian. Jadi ulama lain selain Syekh Islam Burhanuddin mengatakan, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsa luhu tahtan turabi romimun, yang artinya akhul ilmi orang atau adapun orang yang berilmu. Jadi mubtada, akhul ilmi adapun orang yang berilmu, hayyun itu hidup, khalidun yang kekal, pada mautihi setelah kematiannya dia akhul ilmi. Jadi orang yang berilmu itu akan hidup kekal abadi setelah kematiannya. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Akhul ilmi, adapun orang yang berilmu, hayyun itu hidup atau akan hidup, khalidun yang kekal atau yang abadi, ba'da mautihi setelah kematiannya akhul ilmi. Wa ausoluhu, dan adapun tulang-tulangnya dia akhul ilmi. Wa ausoluhu, dan adapun tulang-tulangnya dia akhul ilmi, tahta turobi di bawahnya debu atau bumi yang dimaksud. Tahta turobi di bawahnya debu atau bumi, romimun itu remuk atau hancur. Romimun itu remuk atau hancur. Orang yang berilmu itu akan hidup kekal abadi setelah kematiannya, walaupun tulang belulangnya itu telah rusak di dalam bumi. Walaupun orang alim, seorang ulama sudah meninggal dan jasadnya sudah rusak, jasadnya sudah menjadi tanah, tetapi hakikatnya, ya, karena sebab ilmunya itu, beliau atau orang yang berilmu itu hakikatnya masih hidup, ya. Makanya secara logika di dunia ini kita lihat banyak orang-orang hebat, orang alim, para ulama, namanya masih hidup, ya, masih hidup di kalangan kita, namanya masih kita sebut-sebut sebagaimana orang yang hidup, ya karena ilmunya, karena ilmu yang ia miliki dengan melalui media kitab-kitab yang ditulisnya akan menghidupkan, mengharumkan nama ulama tersebut, ya. Itu bukti bahwa seorang ulama hakikatnya masih hidup. Belum didukung dengan keterangan Al-Quran bahwa Allah mengatakan hakikatnya para ulama yang sudah meninggal, ya, itu masih hidup. Mereka masih sering datang, ya, di kalangan kita. Wadul jahli mayyidun, sebaliknya. Wadul jahli, dan adapun orang yang bodoh. Kalau makna apa adanya, wadul jahli, dan adapun orang yang memiliki kebodohan. Itu bermakna sohib, sohibul jahli. Asmaul khamsah. Wadul jahli, dan adapun orang yang bodoh, maitun itu bagaikan orang mati. Maitun itu bagaikan orang mati. Wahuwa, dan adapun dia dul jahli yamshi, itu berjalan oleh dia dul jahli. Wahuwa, dan adapun dia dul jahli yamshi, itu berjalan.
oleh dia Dzul Jahli ala turo di atas ala turo ya, ala turo di atas bumi, yuzonu yang disangka terhadap Sohibul Jahli atau Dzul Jahli, yuzonu yang disangka terhadap Dzul Jahli minal ahyai bagian daripada orang-orang yang hidup, minal ahyai bagian dari orang-orang hidup, wa huwa sedangkan adapun dia Dzul Jahli, wa huwa dan atau sedangkan adapun dia Dzul Jahli adimun itu tidak ada. Adimun itu tidak ada. Ahli syair mengatakan wa Dzul Jahli maitun wa huwa yamsi ala turo. Orang bodoh itu bagaikan mayat yang berjalan di atas bumi. Yuzonu minal ahya'i wa huwa adimun. Dia disangka termasuk bagian dari orang-orang yang hidup, namun kenyataannya tidak ada. Jadi walaupun orang yang bodoh, mereka hidup di dunia, kata kiasannya ulama, mereka hidup, tetapi bagaikan nggak ada. Karena orang bodoh itu, orang nggak punya ilmu, ya, nggak punya peran, nggak punya fungsi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya, kita harus jauh dari sifat kebodohan. Kita harus punya ilmu supaya memiliki nilai yang baik, nilai yang berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ansyada dan telah mensyairkan kepada kami Syekhul Islami oleh Syekhul Islam. Syekhul Islami oleh Syekhul Islam. Syekhul Islami oleh Syekhul Islam Burhanuddin, yaitu Syekh Burhanuddin. Beliau mengatakan di dalam nazumnya, namun dalam kitab yang lain keterangannya dikatakan wahayatul qalbi ilmun fastanimhu wa mutul qalbi jahlun fastanibhu. Ini saya lihat di kitab yang satunya ketinggalan, nggak ada nazum ini. Saya ulang lagi, hayatul qalbi. Hayatul qalbi adapun hidupnya hati. Hayatul qalbi adapun hidupnya hati, ilmun itu adalah ilmu. Faghtanim maka siapkanlah olehmu. Faghtanim maka siapkanlah olehmu hu terhadap ilmun. Wa mautul qalbi dan adapun matinya hati. Wa mautul qalbi dan adapun matinya hati, jahlun itu adalah kebodohan. Jahlun itu adalah kebodohan. Fajtanib maka jauhilah olehmu. Fajtanib maka jauhilah olehmu hu terhadap jahlun. Oleh karena itu, karena yang namanya ilmu itu bisa menjadikan hati yang hidup. Jadi hati yang hidup adalah dengan ilmu. Oleh karena itu siapkanlah kalian dengan ilmu. Orang punya ilmu, hatinya luas. Ketika mendapat problem, ketika mendapat masalah, tidak mudah putus asa. Tetapi dia berpikir dengan ilmunya. Dia berpikir dengan baik, ya. Bagaimana sebaiknya, bagaimana kebijakannya, bagaimana keputusannya. Karena punya ilmu, maka dia memutuskan dengan ilmunya. Wa matul qalbi jalun fajtanibhu. Sedangkan kematiannya hati atau hati yang mati itu dikarenakan orang itu bodoh. Ya. Orang yang bodoh itu menghadapi masalah, menghadapi problem, ya, yang ada itu cuman bingung, tidak punya solusi, tidak punya jiwa yang luas, jiwa yang lebar. Ya, oleh karena itu janganlah kita menjadi orang yang bodoh. Gunakanlah ilmu kita. Ya, banyaklah untuk bermusyawarah. Maka kalau kita bermusyawarah, mendapat ilmu dari orang lain, ya, banyak kita pelajari supaya kita dijauhkan dari yang namanya kebodohan. Selanjutnya tadi wa ansyadana Syekhul Islam, wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin. Wa ansyada dan telah menyairkanna kepada kami Syekhul Islami Burhanuddin, yaitu Syekh Islam Burhanuddin rahimahullahu taala.
Beliau mengatakan idil ilmu karena sesungguhnya, atau idil ilmu karena adapun ilmu. A'la rutbatin. A'la rutbatin itu. A'la rutbatin itu derajat yang paling tinggi. Fil marotibi di dalam neracanya derajat. Fil marotibi di dalam neracanya derajat. Wa min dunihi. Wa min dunihi dan. Wa min dunihi dan itu di bawahnya. Wa min dunihi dan itu di bawahnya. Ala ilmu a'la rutbatin. Wa min dunihi dan itu di bawahnya al ilmu a'la rutbatin izul ula. Izul ula adapun kedudukan yang mulia. Izul ula adapun kedudukan yang mulia fil mawakibi. Fil mawakibi di dalam. Fil mawakibi di dalam. Fil mawakibi di dalam kedudukan. Ya, yang dimaksud bahwa idil ilmu a'la rutbatin fil mawakib, fil marokib, fil marotibi, wa min dunihi izul ula fil mawakibi. Jadi Islam Burhanuddin mengatakan, kenapa sih yang namanya ilmu itu mulia? Ilmu itu harus kita perjuangkan. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Karena ilmu itu derajatnya paling tinggi dalam neraca derajat. Dan mulianya kedudukan itu di bawah kemuliaan ilmu. Jadi dengan ilmu orang itu akan mulia. Dengan ilmu itu orang itu akan terhormat. Fadul ilmi, maka adapun orang yang memiliki ilmu, yabko. Yabko itu akan tetap atau akan kekal oleh dia dul ilmi. Izuhu oleh kemuliaannya dul ilmi. Mutaldoifan. Mutaldoifan seraya dilipat gandakan. Wadul jahli dan adapun orang yang bodoh. Wadul jahli dan adapun orang yang bodoh. Ba'dal mauti setelah kematiannya. Ba'dal mauti setelah kematiannya. Tahtat tayaribi. Tahtat tayaribi itu di bawah. Tahtat tayaribi ya, itu di bawah debu ya yang menutupi. Tahtat tayaribi itu di bawah debu atau bumi yang menutupi. Jadi orang yang berilmu, kemuliaannya kekal dan akan selalu dilipat gandakan. Sedangkan si bodoh, orang yang memiliki kebodohan, orang yang tidak punya ilmu, akan tertutupi debu setelah kematiannya. Ya, hadirin para santri, rahimakumullah. Jadi pada dasarnya bahwa mengapa orang itu harus punya ilmu? Karena kemuliaan seseorang itu dikarenakan dia punya ilmu. Dengan ilmu, maka orang itu ya akan dilipat gandakan pahalanya. Satu contoh, orang beribadah, kalau dia punya ilmu, berbeda ibadahnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu, segala tata cara mungkin dalam persoalan sholat, tahu syarat-syaratnya, tahu kewajibannya, tahu yang membatalkannya, tahu fadilahnya, tahu di mana waktu-waktu atau tempat-tempat yang punya keutamaan. Tapi kalau orang yang bodoh, nggak ngerti, nggak tahu, ya, dia cuma ngikut-ngikut saja. Jadi makanya dikatakan fadul ilmi ya buko izzuhu mutaldoifan. Orang kalau punya ilmu, maka di dalam ibadahnya itu pahalanya akan dilipat gandakan. Sedangkan orang yang bodoh, ya, itu setelah kematiannya akan tertutup dengan bumi. Kenapa? Karena dia itu di dalam perilakunya, di dalam tindakannya tidak berdasarkan dengan ilmu. Itulah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita bangun motivasi, bangun kesemangatan untuk selalu belajar dan belajar agar kita menjadi orang yang berilmu, orang yang berakhlakul karimah, orang yang soleh dan solehah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang baik. Dan tentunya dengan ilmu kita akan tahu bagaimana tata cara kita untuk dekat dengan Allah. Dengan ilmu kita tahu bagaimana kita berbuat baik dengan orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang terbaik ya untuk lainnya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada hari yang lain. Kami tutup.
dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.